Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kita tak lupa selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas subhanallah banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu terutama di antaranya adalah yang mungkin ya nikmat yang belum lama ini telah melewati kita, yaitu nikmat kita bisa bertemu dengan bulan agung Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita untuk memaksimalkan waktu tersebut dengan memperbanyak ketaatan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menerima amal kebaikan kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal saleh kita ya, dan menjadikannya pemberat ya timbangan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, dan kita masuk di bulan Syawal ya, dan ini luar biasa sekali. Tentu bulan Syawal jangan sampai kita jadi termasuk ya manusia-manusia yang lengah ya, karena mungkin merasa sudah banyak amal soleh saya nih ya, berarti saya punya tabungan banyak buat foya-foya nih. Foya-foya apa? Foya-foya dosa, waliyatubillah. Kan nanti diganti sama pahala. Iya kalau terima, waliyatubillah. Justru ini tanda nih ya. Tanda kalau amal ibadahnya ya cacat, berarti kalau dia mengira nggak apa-apa lah maksiat 1-2 kali, bolehlah selirik 2 lirik kan gitu ya. Itu artinya ada yang salah dan ada yang harus dikoreksi dari amal ibadah yang sudah dilampauinya di bulan Ramadan. Justru Nabi SAW ya mengingatkan kita umatnya untuk tetap ya mengistiqomahkan dan melanggengkan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya Nabi SAW memotivasi kita umatnya ya, yaitu hadis ya, tentang sunnahnya puasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah sekalian sudah pada selesai semua Syawalnya ya. Yang belum selesai masih ada berapa hari lagi? Sekarang tanggal 18 ya. Ya, 18. Masih ada sepekan lah ya. 10 hari mungkin. Ya, 10 hari. Bismillah ya. Nah, baik, apalagi yang mungkin masih liburan ya, dari pesantren dan seterusnya ya, ini kesempatan emas luar biasa ya. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal ya, faka'annama shoma ad-dahr. Dalam riwayat lain kana kasiyamid dahr ya, orang yang puasa Ramadan kemudian dia lanjutkan 6 hari aja itu ya, kita diminta nambahin 6 hari. Sebulan tentu 30 hari gitu ya. Tapi kalau kita nambahin 6 hari saja, maka seakan-akan puasanya bukan dihitung sebulan plus 6 hari, bukan, tapi jadi 1 tahun. Subhanallah. Kita habis bulan Syawal gitu ya. Bulan apa setelah bulan Syawal? Dzulqa'dah. Saya hafal insyaallah ya. Dzulhijjah gitu ya, bulan haji. Ya. Baru Muharram, itu pagi sarapan gitu ya, sore beli macam-macam ya, cemilan, ngopi dan lain sebagainya. Tapi ya hari-hari meskipun kita makan nggak puasa tetap dihitung puasa. Karena apa?
Karena kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Enak apa enak, Pak? Enak, alhamdulillah. Ini kemudahan dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah luas, mudah didapat. Ya, hanya saja kembali lagi kepada kita. Mau ambil nggak? Kan begitu ya. Mau ambil tidak? Mudah. Ya. Nah, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang mulia ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mungkin kajian-kajian sebelumnya sebelum bulan Ramadan ya, terakhir kita di bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita menghatamkan kajian tentang sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani. Nah, kemudian ya bulan Syawal ini mudah-mudahan kita Allah perkenankan bulan ini menjadi permulaan yang baik, kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam ya tentang salat. Dan ini insyaallah kita akan kaji sebuah kitab karya murid seniornya Syekh Albani. Jadi kemarin kita bahas kitab gurunya, sekarang kita bahas kitab muridnya. Nah, mudah-mudahan dengan membahas kitab-kitab para ulama, ya mengenal nama-nama mereka, mencintai para ulama Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan kita di akhirat kelak bersama mereka. Mungkin kita enggak beramal seperti amal mereka, mungkin kita tidak sedalam ilmu kita seperti ilmu mereka, tapi dengan kita mencintai ya orang-orang yang salih, mengenal mereka ya, dan juga mengamalkan petunjuk-petunjuk dari mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, bangkitkan kita ya di padang mahsyar kelak bersama para ulama, para orang-orang saleh, para syuhada dan juga para nabi. Nah, kitab beliau yang insyaallah akan kita bahas adalah Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, yang artinya secara harfiah adalah Al-Qaulul Mubin, ucapan yang jelas atau ucapan yang jelas dalam kesalahan-kesalahan orang-orang yang sholat. Ini sudah diterjemahkan, tafadholu kalau misalnya antum mau punya cetakan terjemahnya ya, yang setahu ana itu ada yang dari cetakan Imam Syafi'i ya, covernya merah ya, barangkali sudah ada yang punya, boleh ketika kajian dibawa. Nah, kalau nggak salah judulnya Ensiklopedi Kesalahan dalam Sholat ya. Nah, ensiklopedi kesalahan dalam sholat ya. Ini dari judulnya yang terjemahan ini, ensiklopedi artinya cukup banyak ya kesalahan-kesalahan yang akan atau sudah dicantumkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam kitabnya ya, hampir sekitar 100 kesalahan. Hampir sekitar 100 kesalahan. Subhanallah ya. Salat 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat. Salahnya bisa hampir 100. Ini yang sisa apa nih pahala kita nih, subhanallah. Ya, sisa apa pahala kita? Maka teringat sebuah bait syair yang beliau cantumkan, Syekh cantumkan dalam mukadimah kitabnya. Ya, penting kita mengetahui kesalahan-kesalahan ini karena memang salah satu motivasi beliau menulis kitab ini adalah kenyataan bahwa ya, di masyarakat beliau, ya, tentu masyarakat beliau, ya beliau seorang ulama ya, artinya di sekitar beliau kan gak jauh dari ulama. Nyatanya ya di masyarakat yang beliau hidup di dalamnya masih saja terdapat kesalahan-kesalahan, dan beliau semacam tergerak ya untuk menjelaskan lebih dalam ya, kesalahan-kesalahan yang tadinya tidak dilakukan, kemudian dilakukan secara terus-menerus, kemudian secara luas sehingga dianggap itu tidak salah. Ini yang disebut dengan salah kaprah, kesalahan yang tidak dianggap salah. Nah, beliau cantumkan di situ, kata beliau, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi
Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fihi. Aku mengetahui atau mempelajari atau cari tahu tentang hal-hal yang buruk, yang salah, bukan untuk aku lakukan, ya. Namun litawaqqihi, untuk supaya aku tidak sampai terjatuh ke dalam kesalahan tersebut, untuk menjaga diriku dari kesalahan tersebut. Karena apa? Wa man lam ya'rifil khaira atau wa man lam ya'rifi syarra minal khairi, orang yang tidak bisa membedakan mana yang salah mana yang benar, waqa'a fihi, ya, dia rentan akan terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, nggak apa-apa itu kan, ya nggak apa-apa lah beda pendapat, yang penting masih sholat, kan gitu ya. Iya, orang sholat kok disalah-salahin, nah, kan gitu ya. Iya, untung dia udah sholat, ya, alhamdulillah datang ke masjid. Orang sholat kok disalah-salahin, justru kita nggak nyalahin, kita benerin. Kan gitu ya. Kan meluruskan yang tadinya salah supaya bener, bukan nyalahin, tapi apa? Benerin. Kita nggak nyalahin kok, kita benerin. Yang namanya menyalahkan itu berarti yang tadinya bener ditarik jadi salah. Nah, dan ini tentu syair ini berasal dari sebuah hadis, ya, atau athar, ya, perkataan Hudzaifah bin Yaman, ya, beliau seorang sahabat kepercayaan Nabi Muhammad SAW, ya, sahib sirri Nabi SAW, atau mungkin kalau istilah negara kita ya binnya, ya, apa bin? Intelnya, ya. Intelnya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau tuh punya nama-nama, daftar nama-nama, list orang-orang munafik. Masya Allah. Ya, yang nggak dibocorin kecuali sama beliau. Ya. Dan hebatnya para sahabat itu, ya, para sahabat tahu kalau Hudzaifah itu punya list, ya, orang-orang yang di blacklist sama Nabi SAW. Itu orang-orang munafik. Ya. Tapi yang datang kepada Hudzaifah ini orang-orang sahabat macam Umar radhiyallahu taala anhu, nanya, ya, siapa sih orang-orang munafik? Ternyata bukan itu yang beliau tanyakan. Ternyata yang beliau tanyakan adalah apakah Rasulullah SAW, ya, mencantumkan aku di dalam daftar orang munafik. Subhanallah, ya, orang selevel Umar masih curiga, masih takut kalau seandainya beliau dicap sebagai orang munafik. Ya, apalagi kita Umar yang sholatnya Masya Allah gak bisa kita ragukan lagi, ya, sedangkan kita yang sholatnya jangan kita, ya, kesentil sama ayat wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Itu sifat orang munafik apa? Kalau mereka, ya, mau jalan buat sholat, qamu kusala, males. Males lagi ngetik, nih bentar lagi, ya, hampir akhir halaman nih, Masya Allah. Ya, lagi malu, ini satu paku lagi lah, Masya Allah. Ya, macam-macam, ya, macam-macam. Maka sudah sepantasnya kita lebih curiga lagi pada diri kita, jangan-jangan ada kemunafikan, ya, di dalam hati kita. Ya, tentu PR kita yang pertama, ya, adalah perbaiki salat kita. Nah, kata Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Orang-orang itu suka nanya yang baik-baik. Suka nanya yang baik-baik. Ayul a'mal afdal, ayul a'mali khair, ya, ayul islami khair. Amalan apa yang paling afdal, gitu ya. Kemudian muslim apa yang paling baik, dijawab sama Nabi. Ya, sesuai dengan keadaan masing-masing sahabat. Ya, kalau misalnya, ini udah nggak punya orang tua, ya, dia jagoan ini, jago berantem, maka amalan terbaik buat dia adalah jihad. Ini kayaknya masih malas-malas salatnya, amalan paling baik buat dia adalah salat. Ini masih ada orang tuanya nih, ya, ini kalau dipanggil sama orang tua, ya nanti sebentar, padahal lagi rebahan aja, nggak lagi ngapa-ngapain. Nah, itu Nabi SAW tunjuki, ya, bahwa amalan terbaik buat dia adalah birrul walidain misalnya. Tapi Hudzaifah beda, ya, yang dilakukan beliau adalah apa?
ya, beliau menanyakan tentang syarr, tentang keburukan, makhafata an aqa'a fiha, karena aku takut akan terjerumus dalam kesalahan yaitu. Maka nanti subhanallah ya, dari sekian banyak ya, hampir 100 ya, itu kita kena berapa coba ya, kira-kira kita kena berapa ya. Jangan kira wah alhamdulillah kan saya kan sudah panjang jenggotnya gitu ya, insyaallah saya kemana-mana pakai peci loh ya, koko itu ke mall pakai koko, kalau perlu pakai sarung kan gitu. Masya Allah, masa iya sih ada yang kena ini, nggak mungkin lah ya. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Dan subhanallah mungkin beberapa kesalahan mungkin kita agak berat meninggalkannya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya maafkan kekurangan kita. Ya, tapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Nah, di antara ya pembahasan yang akan beliau cantumkan di sini, ya ini sebelum kita masuk apa saja yang dibahas, mungkin sedikit mengenal tentang Syekh Masyhur. Syekh Masyhur adalah seorang ulama kelahiran Palestina, tanah Palestina. Namun kita tahu konflik terjadi di sana, ya banyak kaum muslimin akhirnya keluar untuk menjaga agama. Ya, sebagian memang kaum muslimin akhirnya jadi penduduk negeri Yahudi yang mereka sebut dengan Israel. Ya. Paspornya paspor sana, udah nggak Palestina lagi, tapi masih muslim. Nah, dan subhanallah di antara murid-murid Syekh Albani adalah beliau Syekh Masyhur. Ya, dulu yang pernah kita temui ada Syekh Akram Ziyadah, beliau juga pernah cerita, saya juga dulu dari Palestina. Ya, saya sampai waktu ziarah ke Palestina, video ya tempat kelahiran ayah saya video, saya tunjukkan ke ayah saya, subhanallah. Ya dulu ini ada tempat ini, tempat itu. Mungkin di zaman kita itu ada warung Pak Uco gitu ya, ada lapangan basket mungkin kalau di kita. Nah, dan sertifikatnya masih ada dari sejak zaman Turki Utsmani. Sertifikat tanahnya itu masih ada, subhanallah. Ya, itu milik kaum muslimin. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kaum muslimin di sana dengan tauhid ya, dengan sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menangkan Islam dan kaum muslimin. Nah, beliau akhirnya hijrah Syekh Masyhur bersama keluarganya ke Yordan. Kemudian beliau bertemu beberapa ulama, di antaranya Syekh Mustafa Zarqa dan juga Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya, beliau murid senior dan banyak sekali karya-karya beliau. Bahkan tidak hanya karya tulis saja, beliau bangun beberapa lembaga ya, diantaranya beliau buat majalah dulu, majalah dakwah ya. Sekarang mungkin sudah nggak terlalu ramai ya majalah dakwah ya. Kalau di Indonesia kan dulu ada Al-Furqan, As-Sunnah, masih ada yang suka baca ya, mudah-mudahan masih. Nah, kalau di sana ada majalah Al-Asalah. Kemudian beliau buat markas dakwah Syekh Al-Albani ya, murid-murid Syekh Al-Albani di sana ya, buat markas ya, beliau yang memprakarsainya. Dan subhanallah ya, secara bergiliran ya, setahun sekali atau 2 tahun sekali biasanya ulama-ulama sana datang ke Indonesia ya, mengajar ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ya. Jadi ustadz-ustadz sekalipun ya, yang mungkin sering kita duduk di kajiannya, sering kita tonton video dakwahnya ya, atau kita baca karya tulisnya, mereka juga masih belajar kepada para ulama. Nah itu sekilas tentang Syekh Masyhur Hasan Al-Salman rahimahullahu taala. Adapun pembahasan yang beliau sampaikan di sini itu ada beberapa bab ya, kesalahan-kesalahan. Yang pertama terkait jima' akhta'il musallin fi thiyabihim wa sat'i auratihim fi shalah. Kesalahan tentang pakaian, cara menutup auratnya ya. Macam-macam ya, beberapa kesalahan tentang dalam pakaian ketika sholat. Ini mudah-mudahan kita satu persatu tingkatkan ya kualitas sholat kita, terutama dalam hal pakaian. Yang kedua ya, itu pembahasan tentang kesalahan sholat ya di tempatnya
Jadi apa namanya, barangkali ya kita sering sholat di tempat yang seharusnya kita nggak sholat di situ. Ya. Barangkali kita masih ya acap kali sholat yang seharusnya kita nggak sholat di situ, tapi orang-orang apa namanya menganggap wajar sholat di situ. Ya. Kemudian yang ketiga ya terkait dengan tata cara sholat, dari mulai takbir, bahkan sebelum takbir sampai salam. Ya, tata cara sholat. Kalau kemarin kita secara khusus tentang tata cara sholatnya ya, tata cara sholat yang benar. Ya, ini ada beberapa koreksi dari beliau. Ya, ini sebenarnya pembahasan yang lebih luas karena yang di luar sholat juga terbahas. Ya, mulai dari sebelum takbir, ketika berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Nah, kemudian di bab yang keempat, ya beliau membahas kesalahan kaum muslimin, mungkin gak di sholatnya, tapi kesalahan yang sering terjadi di masjid. Kesalahan yang terjadi sering di masjid, ya ini terkait adab-adab di masjid dan juga ketika sholat jamaah. Ya, karena beda aturan antara sholat secara sendiri dengan sholat berjamaah. Dan yang kelima ya, ini kesalahan-kesalahan ya, yang masih ya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di saat usai sholat, setelah sholat. Ini bab yang kelima, baik sholat sendiri ataupun sholat jamaah. Ya. Adapun yang keenam, ya bab 6 itu kesalahan-kesalahan tentang sholat Jumat secara khusus. Kalau tadi sholat jamaah, ya ini sholat Jumat. Sholat Jumat itu jamaah, tapi tata caranya tentu berbeda dengan sholat-sholat jamaah yang biasa. Khusus tentang sholat Jumat. Tidak hanya itu, ya di bab ke-7 Syekh juga membahas tentang sholatnya orang-orang yang punya uzur. Ya, hati-hati dengan rukhsah. Gimana sih kita jamak, gimana sih kita qasar? Ya, itu juga dibahas oleh Syekh di dalam kitab beliau sini. Nah, dan di bab-bab akhir ya beliau membahas tentang kesalahan-kesalahan sholat-sholat yang lainnya, diantara yang sholat Id, ya, sholat istisqa dan seterusnya. Nah, itu pembahasan yang insya Allah ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita ya untuk memahami dan juga mengamalkan yang Syekh tuliskan dalam kitabnya Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, atau mungkin diterjemahkan ya ensiklopedi kesalahan dalam sholat. Taib, kita mulai dari bab pertama, yaitu kesalahan dalam pakaian. Nah, kesalahan dalam pakaian. Taib, kita masuk langsung ke kesalahan yang pertama. As-salatu fi thiyabi al-haziqah allati tasifu al-awrah. Nah, kesalahan pertama, subhanallah, Syekh langsung membahas tentang kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, yaitu memakai pakaian yang haziqah. Apa arti haziqah? Ya, yaitu pakaian yang ketat. Nutup aurat, nutup. Tapi apa? Ketat. Apa definisi ketat? Ya, kata beliau allati tasiful aurah, yang ya memperlihatkan bentuk aurat, bukan warnanya ya.
apa? Bentuk. Ya. Bentuk aurat. Artinya apa? Lekukan tubuh. Ya, pakaian yang memperlihatkan dia bentuk aurat atau lekukan tubuh. Nah, kata Syekh, lubsus thiyab al-haziqah ad-daghitah makruhun syar'an wa tab'an. Memakai pakaian yang ketat, ya, memakai pakaian yang ketat itu beliau katakan daghitah, ya, yang nggak bermutu, kata beliau, ya, rendahan. Ini pakaian, sebenarnya pakaian rendahan, ya. Nah, hukumnya makruh syar'an wa tab'an. Makruh di sini maksudnya adalah dibenci, ya, baik secara syariat ataupun secara subhanallah naluri manusia, ya, naluri manusia. Di antaranya lil darari halil badan, karena memang subhanallah pakaian ketat itu memang doror buat badan, buat kita itu, ya, ada doror, ya, ada mudaratnya, buruk buat kesehatan kita, ya. Sebenarnya pakaian ketat, celana-celana orang-orang yang menggunakan celana-celana ketat, ya, pakaian-pakaian ketat itu, ya, kalau mau jujur lebih nyaman mana pakai pakaian ketat, ya, yang ngepas banget dengan badan, ya, dengan pakaian yang longgar. Tentu yang longgar, leluasa. Kalau gerah bisa di tarik-tarik jadi adem, kan gitu, ya. Tapi subhanallah, demi apapun, ya, orang terkadang terkurung di dalam bingkai yang dia buat sendiri. Ya. Seringkali orang itu terkurung dalam bingkai yang dia buat sendiri. Ya. Biar modis gitu loh, biar trendy, kan gitu, ya. Ya. Itu subhanallah pakai celana jeans ketat, ya, itu pulang-pulang sampai rumah dibuka celananya, mohon maaf, ya, itu bekas ya, bekas haknya dalam itu, subhanallah, sakit, ya. Bahkan kalau subhanallah, saya pernah baca itu di beberapa negara barat, ya, laporan menunjukkan dokter banyak yang menerima pasien-pasien, ya, yang mengeluhkan, ya, sakit kulit, ya, sakit kulit, ternyata sebabnya adalah, ya, pakaian yang ketat, ya, lidhari halil badan. Dan memang betul itu ada doror atau bahaya buat tubuh kita, buat badan kita. Nah, hatta inna ba'daha yata'adzaru sujud ala lubsihi. Bahkan subhanallah, sebagian orang sampai kesusahan, ya, buat sujud gara-gara saking ketatnya pakaian tersebut. Nah, haidza adda lubsuha ila tarki shalah hurrima qat'an walau li ba'd as-salawat. Kalau seandainya, ya, ada pakaian yang memang dia saking ketatnya sampai nggak bisa dipakai untuk sholat, maka ini, ya, dipastikan haram, Jadi beliau mengatakan bahwa pakaian sholat dengan pakaian ketat, ya, hukumnya masih makruh. Tapi kalau seandainya pakaian tersebut menghalangi seseorang, ya, dari sholat, ya, ayo sholat yuk, bentar nih, nggak ada sarung sih, aku nggak bisa nih sholat pakai celana ini, nyari sarung nggak ketemu, akhirnya nanti deh di rumah aja. Nah, itu nggak boleh, itu nggak boleh dipakai lagi, itu sudah, ya. Kalau pakaian dipakai, ternyata pakaian tersebut menghalangi kita dari sholat, itu pakaian udah nggak usah dipakai lagi, nggak boleh dipakai. Nah, waqad thabata bitajarub atau bitajarib an aktsara man yalbasunaha la yusallun. Dan subhanallah, ya, penelitian menunjukkan, ya, bahwa memang kebanyakan orang yang pakai, nggak semua, ya, kita nggak pukul rata semuanya, tapi kebanyakan, ya, kebanyakan orang yang menggunakan pakaian-pakaian ketat ini tidak mengerjakan sholat, ya, secara kasat mata sudah, secara kasat mata saja. Ketika kita di masjid, ya, di masjid zuhur aja,
zuhur. Nah, itu orang-orang yang pakai pakaian ketat dibanding orang yang pakai pakaian longgar, ya, itu lebih banyak di masjid atau di luar? Lebih banyak di masjid atau di luar? Lebih banyak di luar. Kita tidak nafikan ada orang-orang yang subhanallah, ya, meskipun pakai pakaian ketat ala kadarnya seperti itu, ya, dia masih ingat sholat. Dia masih ingat sholat, ya. Nah, apalagi kalau di negara beliau, ya, di Yordan, ya, karena memang meskipun kita mungkin bayangan kita Yordan Arab gitu, ya, Yordan Arab, oh berarti lebih Islami daripada Indonesia gitu, ya. Ada seorang dulu, ya, dosen, Dr. Yahya Turki, beliau cerita, saya agak kaget sebenarnya ketika datang ke Indonesia. Satu hal yang mungkin boleh saya banggakan di Indonesia adalah bahwa di Indonesia, ya, itu saya lihat, masya Allah, sebagian perempuan-perempuan yang di luar kan lebih banyak yang nggak pakai hijab, ya. Ya mungkin pakaiannya juga ketat, kebuka sana sini. Kalau lagi azan, masya Allah, masih inget sholat, ya, nutup aurat, beres sholat dibuka lagi, beres sholat dibuka lagi. Nah, kata beliau itu kalau di negara-negara kami, di negara Arab, kalau perempuan sudah nggak pakai hijab, ya, kalau perempuan sudah pakai pakaian ketat, ya, itu alamat dia udah nggak sholat. Itu alamat dia udah nggak sholat, ya. Nah, ini memang tidak kita pukul rata antara satu tempat dengan tempat yang lain, tapi secara umum, ya, kalaupun orang mengatakan, ya, jangan jangan nilai seseorang dari luarnya, kan begitu, ya. Nyatanya, ya, yang nampak dari seseorang itu adalah cerminan dalamnya, ya, sedikit banyak. Kan nggak mungkin, ya, kita lihat ada judul buku 100 resep makanan atau masakan takjil, pas dibuka isinya tentang cara bikin meja kayu, kan nggak mungkin, ya. Nah, ya kurang lebih sama kan gitu, ya. Ya meskipun seburuk apapun desain covernya, kan gitu, ya. Ya kurang lebih ya seperti itu, ya. Masya Allah. Nah, istilahnya kalau misalnya ada, ya, orang yang dengan penampilan yang baik, ya, orang dengan penampilan baik belum tentu buruk, betul, ya. Tapi paling tidak dengan berpenampilan seperti itu, dia ada niat untuk menjadi orang baik, ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau ada orang penampilan yang tidak syar'i, ya, yang tidak syar'i, ya memang ada beberapa mungkin dia kelebihan-kelebihan yang dia punya, tapi paling tidak yang nampak ini, ya sudah jelas ini kekurangan yang dia punya, yang sudah bisa kita lihat di depan mata kita. Wa qad thabata bitajarib anna aktsara man yalbasunaha la yusallun aw illa qalilan kal munafiqin. Subhanallah, ya. Mereka sholat hanya sesekali saja, ya, layaknya orang munafik. Ini beliau mengingatkan orang yang sering kali meninggalkan sholat itu ciri dia orang munafik. Nah, dan subhanallah, ya, orang yang merasa nyaman dengan pakaian-pakaian seperti ini, artinya kan berarti ya itu tadi, ya, ya. Memang ternyata mau tidak mau yang namanya penampilan luar itu bisa sedikit banyak menggambarkan dalamnya. Kalau orang baik mungkin nggak berpenampilan buruk, dia akan nggak nyaman. Ustadznya misalnya LCMA doktor misalnya, udah doktor dia datang ke tukang tato, saya pengen tatoin, kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kecuali ceritanya dibalik, ya, dia mantan preman kemudian belajar agama, itu bisa. Tapi orang-orang yang baik, ya, itu tidak mungkin nyaman untuk berpenampilan buruk. Nah, maka kata Syekh, ya, hati-hati, ya,
Orang yang suka meninggalkan sholat nyaman dengan hal tersebut, artinya tidak merasa salah, tidak merasa berdosa, ini adalah ciri orang munafik. Wa katsirun minal musallin hadhil ayyam yusallun bi thiyabin tasifu sawatain ihdahuma au kilaihima. Subhanallah, banyak orang zaman sekarang yang melaksanakan sholat ya, yang pakaiannya itu membentuk, subhanallah, sawatin dua auratnya, aurat depan dan belakang ya. Mohon maaf, lekuknya kelihatan, lekuknya ketahuan ya. Besar kecilnya juga kelihatan, mohon maaf, kan begitu ya. Nah, maka baik salah satunya atau keduanya, bahkan mungkin sebagian saking ketatnya ya, nggak jarang kita saksikan ketika sudah mulai ruku atau sujud gitu ya, Masya Allah, itu ketika sujud keluar celengan itu ya, paham lah ya, nggak usah disebut kata-katanya ya. Ada celengan, subhanallah, kotak amal tiba-tiba ya. Waliyadzubillah. Nah, وحكى الحافظ ابن حجر عن عشهب في من اقتصر عن الصلاة في السراويل مع القدرة يعيد في الوقت. Subhanallah, Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, beliau meriwayatkan dari Imam Ashhab. Nah ini ya, mungkin kita berpikir kita baik-baik aja, ini ternyata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa yang nggak kenal sama Hafidz Ibnu Hajar ya, ulama besar ya, yang beliau mensyarah, salah satu karya fenomenal beliau adalah mensyarah kitab Sahih Bukhari, yang ketika beliau mensyarah ini ya, kemudian ada Imam Nawawi, ulama besar yang lainnya ditanya, ya Imam Nawawi, kenapa engkau tidak mensyarah kitab Sahih Bukhari ya. Di saat itu sudah disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yang beliau beri judul Fathul Bari, kan begitu ya, Fathul Bari. Maka kata Imam Nawawi, la hijrata ba'dal fath. Ini kutipan hadis sebenarnya, la hijrata ba'dal fath ya, tidak ada hijrah setelah fathah. Maksudnya kalau dalam hadis itu maksudnya Fathu Mekah, nggak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, setelah ditaklukkannya Mekah. Maksud beliau apa? Ya, hijrah di sini adalah apa? Yang maksudnya adalah mensyarah kitab Sahih Bukhari. Maksudnya fathu adalah Fathul Bari. Jadi seakan-akan Imam Ibnu Hajar sudah menaklukkan seluruh bab, seluruh penjelasan dan pembahasan yang ada di Sahih Bukhari. Ulama besar. Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar meriwayat dari Ashhab ya, tentang orang yang mencukupkan diri ketika sholat. Nah, ala salati fi sarawil ma'al qudrah ya, orang yang sholat pakai celana. Nah, ada berapa nih kita nih orang jamaah kita sholat pakai celana ma'al qudrah, sedangkan dia mampu beli sarung. Punya sarung Pak di rumah? Punya gamis? Sebagian punya, alhamdulillah. Ma'al qudrah. Nah, as-salat fi sarawil ma'al qudrah, kata beliau apa, yu'idu fil waqt illa in kana safiqan wa an ba'dil hanafiyyati yukrah. Nah, kata beliau, hukumnya orang yang sholat pakai celana dia harus ngulang sholatnya. Nah, ini berarti nanti kita kasih waktu 10 menit mungkin ya buat ngulang. Nah, kaget nggak? Kaget, subhanallah ya, fis sarawil, sirwal. Nah, harus ngulang, kecuali waktunya sempit, artinya selama masih ada waktu nih. Nah, ini kan masih ada waktu nih. Fadhol, Anda bubarin aja, selesai nih ya. Kita jamaah lagi ya. Nah, yang pakai celana ini, subhanallah. Sudah waktu azan? Subhanallah. Ya berarti udah nggak usah ngulang berarti. Udah habis waktu maghrib. Nah, masya Allah. Sarawil apa namanya? Celana apa yang dimaksud sama beliau ini? Nanti kita lihat apakah kita kena atau enggak nih ya. Subhanallah, masya Allah.
Nah, jangan kaget Pak ya. Khair insyaallah. Kita berhenti sejenak untuk azan dan salat isya, nanti kita lanjutkan. Hada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Baik, kita lanjutkan ini ya. Ya, subhanallah, ini kesalahan pertama, ini belum apa-apa kita udah kena sentil langsung ya. Insyaallah. Ini jangan-jangan kesalahan dua lebih pedas lagi nih. Nggak tahu nih, pekan depan berangkat nggak nih? Subhanallah. Enak. Tadi ya tentang penggunaan as-sarawil, yaitu celana ketika untuk salat ya. Dan Syekh di sini subhanallah beliau bilang apa, wa hadza an sarawilihimil wasi'ah jiddan. Ini Imam Ibnu Hajar ketika meriwayatkan dari Asyab ini yang bicarakan tentang beliau itu celana itu nggak kayak celana sekarang ya, macam-macam mereknya ya. Baik yang formal, yang kasual dan seterusnya ya. Zaman dulu itu, zaman beliau itu ya, celana mereka al-wasi'ah jiddan, itu lebar-lebar banget. Itu mungkin pernah lihat kartun Aladin. Nah itu celananya kayak gitu, celananya kayak itu, selebar itu. Nah wasi'ah jiddan ya. Coba dibandingkan dengan celana kita. Fama baluka bil bantalun ya, bagaimana dengan istilah Arabnya adalah bantalun, pantalon ya. Pantalon dia celana yang kita banyak ya kaum muslimin pakai, yang sangat sempit. Syekh Al-Albani yang mengatakan, ini beliau menikulkan perkataan gurunya, al-bantalun fihi musibatan ya, celana bantalun atau celana yang biasa orang umumnya pakai itu ada dua musibah di situ. Yang pertama adalah anna labisahu yushabbih bil kuffar. Ini termasuk juga tasyabuh dengan orang non muslim, orang kafir. Ya, ini secara ringkas saja ya. Kanu yalbasuna sarawil wasi'ah al-faddada allati ma zala al-ba'du yalbasuha fi Suriah wa Lubnan ya. Adapun kaum muslimin zaman dulu itu masih pakai sarawil ataupun celana itu yang lebar ya, yang renggang sekali, yaitu masih digunakan di beberapa negara, diantaranya Suriah, Lebanon ya, masih ya. Adapun yang disebut dengan al-bantalun ya, itu terjadi ya ketika negara-negara kaum muslimin sudah mulai dijajah, termasuk negara kita, negara kita, subhanallah. Dan itu sudah jadi sunatullah ya, bahwa memang kaum yang menang dia yang lebih banyak berpengaruh dalam sebuah masyarakat. Nah, dan subhanallah, anak ingat dulu ya, pernah nyimak kajian Ustaz Abu Izi Semarang ya, beliau cerita zaman dulu kiai-kiai itu kalau lihat santrinya pada pakai celana dimarahin koyolondo. Apa artinya? Kayak Belanda, kayak orang kafir, koyolondo. Bahkan anda sendiri pernah ngalamin subhanallah dulu ya, waktu mau sholat Jumat ceritanya, berangkat sholat Jumat pakai celana. Orang biasa ibu-ibu pakai daster, bahkan dia suka ngerokok, rahimahullah wa rahmatan wasi'ah wa ghafara dzambah. Udah meninggal, tetangga lagi duduk lagi biasa ibu-ibu mama gitu yang ngerumpi lewat, mau kemana Gil? Jumatan apa mau balapan lari? Subhanallah, itu orang awam, orang biasa, Jumatan atau balapan lari ya, dek gitu ya. Subhanallah ya. Maksudnya ya itu ya, mengenai kenapa pakai celana, kenapa nggak pakai sarung. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan kekurangan kita ya. Subhanallah. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua adalah anal bantolun yuhajjimul aura. Namanya bantolun atau celana yang sering kita pakai itu dia membentuk aurat. Ya, kita tahu auratnya laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Subhanallah, bagaimana bisa seorang yang sedang sholat harusnya bagaimana bisa dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sujud. Ya, lagi sujud, lagi nyembah Allah sambil maksiat. Kan gitu ya. Auratnya kemana mana. Ya, kebentuk itu. Ya. Lekuk bagian belakangnya itu, aurat belakangnya itu kebentuk. Kan model pola jahitan celana sekarang kan pasti ada belahan tengahnya kan? Kan gitu. Pasti melengkung ke dalam tuh bagian tengah, nggak tahu kenapa itu. Bagian tengah pasti melengkung ke dalam. Itu kalau sujud ya pasti ngebelah. Kan gitu ya. Ya itu kekurangan kita. Ya. Itu diantara dua musibah yang terjadi di dalam ya salat ketika menggunakan pantalon. Nah, subhanallah, istighfar banyak kita ya. Nah, dan ajaibnya lagi ya kata beliau, ini sangat aneh banget ya. Sebagian kaum muslimin ya, para pemuda itu suka ngingetin ya akhwat-akhwat gitu ya, ukhti udah pakai hijab, celananya jangan pakai celana ketat dan ukhti ya, bisa gitu ya. Iseng-iseng komen di sosial media apalah ya, barangkali dinotis gitu kan. Nah, subhanallah, dia lupa bahwa larangan berpakaian ketat itu gak khusus buat perempuan. Emang ya kalau perempuan gak boleh buka aurat, laki-laki boleh buka aurat? Kan enggak ya. Subhanallah, kita renang bareng-bareng sama laki-laki, aurat kemana-mana, cuma pakai celana dalam, waliyadzubillah, pusernya kemana-mana ya. Apalagi kalau misalnya lompat dari tinggi, aduh itu nggak tahu orangnya di mana, celananya di mana itu. Subhanallah ya, kita suka lupa gitu loh bahwa urusan aurat itu bukan syariat yang Allah khususkan buat perempuan, tapi buat laki-laki. Kita harus lebih perhatian dalam hal ini. Nah, amma idza kanat ya, yang jadi catatan di sini kalau misalnya bantolun tadi ya yang kita pakai itu celananya itu enggak sempit, enggak ketat ya, enggak ketat, maka kata Syekh sahat fihi shalah, boleh digunakan untuk sholat ya, agak lega kayaknya ya. Tapi ingat ya, belajar kan untuk lebih baik. Ingat di sini wal afdol, sebaiknya ya, ini yang kita cari. Ya, jangan cari yang bawahnya. Kalau bisa cari yang lebih afdal, an yakuna fawqahu qamis, di atasnya ada gamis kan gitu ya. Yasturu ma baina as-sura wa rukbah, minimal gamisnya itu bisa sampai lutut lah ya. Sampai lutut. Yang penting bagian lekukan belakang kita ini aman lah. Ya, kalau ibu-ibu insya Allah aman lah, pakai mukena kan paling tidak. Ya, ini bapak-bapak nih. Insyaallah. Mabaina as-surra wa rukbah wa yanzil an dzalika ila nisfi saq. Boleh turun lagi ya sampai setengah betis au ilal ka'ab, atau sampai mata kaki. Boleh di bawah mata kaki? Boleh. Ya. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang seorang laki-laki ya, bahkan perempuan juga ya, boleh melarang laki-laki dan perempuan memakai pakaian di bawah mata kaki. Kemudian ada sahabat perempuan nanya sama Rasulullah, minta keringanan, wahai Rasulullah ya tolonglah, bolehlah perempuan isbal ya udah, karena pada dasarnya nggak boleh juga perempuan isbal. Artinya apa? Nutup aurat harus dari bawah, kan gitu ya, dari atas nggak isbal, kemudian ya dari bawah ditutup ya. Jadi kemana-mana pakai sepatu boot, nah kan gitu. Kan repot ya. Nah, minta keringanan, kata Rasulullah, yaudah sejengkal. Ya Rasulullah, kalau jalan masih suka keangkat-angkat itu betis tumitnya kelihatan. Ya sudah, sehasta. Kalau nggak boleh lebih dari itu. Jadi kalau misalnya nikahan pakai gaun, subhanallah, panjangnya sampai sini sampai Alfamart gitu,
jangan, nggak boleh. Itu juga dilarang. Jadi minimal atau maksimal paling panjang ilal ka'ab li'anna dzalika akmal fis sitr atau fis satr, yaitu lebih menutup aurat kita. Nah, jadi mudah-mudahan nanti pekan depan sudah mulai pada sarung. Masya Allah. Atau minimal nanti ya kita lebih sering sholat pakai sarung daripada pakai celana. Aduh, ribet Ustaz, pakai sarung ya, atau beli gamis ya. Ikhwah-ikhwah yang punya toko gamis ya, ini bukan endorse ya. Kalau endorse nggak boleh di masjid, haram ya. Tapi kalau mau ngasih juga nggak apa-apa, nanti di luar masjid. Lah. Naam ya. Silakan pakai gamis lebih mudah, atau sekarang sarung-sarung mudah model yang pakai itu ya, tinggal sekali pakai. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala buat desainernya. Masya Allah, pakai Bismillah. Ya sesekali mungkin kita masih, karena kita ke kantor nggak mengizinkan pakai sarung, itu juga mudah-mudahan Allah maafkan kekurangan kita di situ, karena kita mungkin banyak aktivitas yang agak ribet, main bola pakai sarung kan nggak mungkin ya. Habis main futsal kita sholat, kalau bisa bawa sarung, kalau nggak paling tidak nggak ketat. Jangan pakai legging terus kita sholat, nggak ya. Itu meskipun nggak sampai haram ya, tapi paling tidak kita menghindarinya, dan lebih afdal ya, lebih menutup ya. Mudah-mudahan pekan depan sudah banyak yang pakai sarung atau gamis. Bismillah ya Pak ya. Masya Allah. Nah itu mudah-mudahan ya, satu ilmu ini ya mungkin buat sebagian kita, waduh ya berat ternyata ya. Al-haq, kebenaran memang nggak semudah itu dijalankan sama kita. Ya, sehingga kita barangkali itu juga yang dirasa sama saudara-saudara kita yang masih melakukan amalan-amalan yang mungkin gak sesuai syariat. Kita ya mudah-mudahan Allah ringankan. Alhamdulillah buat kita yang sudah bisa banyak ya amalan-amalan sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW, hadis sudah banyak yang bisa kita amalkan, itu nikmat luar biasa. Karena kalau kita melihat dari keadaan kita sendiri yang masih banyak kurangnya, ternyata gak mudah. Ternyata menjalankan hidayah ternyata gak mudah. Ada saja godaan. Ternyata gak mudah. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya kuatkan kita, istiqomahkan kita, dan ringankan kita ya, gerakan hati kita untuk terus jadi lebih baik. Halo sallallahu alaihi nabi Muhammad. Kali ada 1-2 pertanyaan atau ada hal yang ingin dijelaskan ulang, tafadhol. Nah, jelas insyaallah ya. Tidak ada yang ditanyakan, cukup jelas, alhamdulillah ya. Kalau begitu kita sama-sama tutup kita pada malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika wa atubu ilaik. Syukran lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.